Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang circular economy, konsep yang saat ini sedang cukup marak begitu ya dipelajari oleh banyak orang gitu dan kemudian juga banyak diteliti oleh beberapa peneliti. Akan ada beberapa video terkait circular economy, namun untuk video kali ini kita khusus membahas tentang definisi daripada circular economy itu sendiri. Karena definisi ini menjadi sesuatu yang sangat fundamental begitu untuk kemudian kita bisa memahami secara penuh dan pada akhirnya dapat mengimplementasikan konsep ini sebagaimana mestinya begitu. Baik, dalam video ini akan disusun beberapa agenda, tentu saja agenda ini kami susun begitu untuk memudahkan pemahaman terkait circular economy itu sendiri begitu. Nah, pertama kita harus memahami tentang linear economy, kemudian kita mengulik begitu definisi circular economy atau kemudian kita singkat dengan CE nantinya, dan pada sesi kesimpulan kita akan melakukan komparasi begitu antara linear economy dan circular economy. Linear economy memiliki konsep seperti take, make, and dispose, di mana sebuah produk dibuat, diambil dari raw material, kemudian diproduksi, kemudian digunakan oleh konsumen, dan setelah mengalami end of life, produk tersebut berhenti begitu dan kemudian menjadi limbah. Nah, tentu saja konsep ini sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang di mana jumlah sumber daya terbatas ya dan seterusnya. Dan tentu saja kondisi seperti ini akan berdampak kepada lingkungan walaupun itu hanyalah salah satu dampak yang ditimbulkan. Tentu ada dampak-dampak juga secara ekonomi yang lain yang akan ditimbulkan dari kondisi yang satu arah seperti ini begitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada slide berikutnya tentang linear economy. Baik, kita coba lihat secara lebih detail begitu terkait definisi linear economy. Di sini dikatakan bahwa linear economy adalah model tradisional di mana bahan baku dikumpulkan begitu, diubah menjadi produk, kemudian digunakan oleh konsumen dan pada akhirnya menjadi limbah begitu. Tanpa pada saat memproduksi itu tanpa mempertimbangkan dampak dan jejak ekologisnya. Nah, kemudian ditekankan lagi di bawahnya bahwa linear economy tadi yang seperti saya sampaikan, take, make, and waste begitu, di mana sumber daya diekstraksi begitu untuk membuat produk yang akhirnya berakhir juga begitu di limbah dan pada akhirnya dibuang. Nah, produk dan material umumnya di linear economy ini tidak digunakan secara maksimal. Jadi seperti juga disampaikan ya linear economy, nah dia ini selalu mengarah kepada arah yang linear gitu dari bahan mentah ke atau menjadi limbah. Nah, tentu saja tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa ini sudah tidak relevan dan banyak sekali dampak negatif kepada lingkungan yang akan dikontribusikan dari proses yang kurang begitu mempertimbangkan dampak dan jejak ekologis. Baik, kita sudah membahas tadi tentang linear economy ya, dan kemudian bagaimana dampak daripada linear economy tersebut jika kita pertahankan. Nah, muncullah kemudian konsep baru yaitu circular economy yang tentu harus kita kupas lebih detail pada slide berikutnya. Baik,
Circular economy kita lihat definisinya yang disampaikan oleh Ellen MacArthur Foundation, sebagai ekonomi industri yang bersifat restoratif dan regeneratif, yang bertujuan untuk, menjaga produk, komponen, dan material pada fungsi dan nilai tertingginya all the time gitu ya, setiap saat. Nah, ada beberapa, kata kunci penting di sini yaitu, mulai dari ekonomi industri ya, jadi ekonomi industri tentu saja, yang terkait dengan perusahaan, industri, dan pasar, tanpa melihat skala daripada industrinya atau bisnisnya begitu, dan kemudian juga tentu, berlaku untuk semua jenis industri begitu. Dan, di sini juga dikatakan, bersifat restoratif dan regeneratif. Kita mulai dari, restoratif dulu ya. Jadi restoratif ini kalau dilihat dari sisi bahasa itu kan artinya mengembalikan atau memulihkan begitu. Jadi memulihkan, produk yang, mungkin ya mengalami end of life atau, mengalami, kerusakan begitu ya dan, seterusnya begitu, dipulihkan kembali pada proses yang dimungkinkan pada circular economy ini tentu nanti kita lihat ya proses-proses, detailnya seperti apa. Nah, namun sifat ini yang kemudian menjadi penciri begitu daripada, circular economy. Nah, ada satu sifat yang lain setelah, kita selesai pada proses, restorasi begitu ya, memulihkan, nah tentu harus diregenerasi begitu begitu ya. Jadi generatif ini, artinya adalah tumbuh atau tumbuh lagi gitu ya. Jadi sifatnya, memperbaharui. Tadi yang, mungkin produknya sudah dipulihkan, nah kemudian menjadi, tumbuh menjadi produk yang, baru begitu ya, baik itu pada, jenis yang totally mungkin berbeda dari produk sebelumnya, atau produk yang, mengalami kerusakan terus diperbarui, sehingga dia menjadi produk yang seperti, baru begitu. Dan ini berlaku begitu, eee apa namanya ya, all the time tadi untuk mendapatkan, nilai dan fungsi tertinggi, pada setiap siklus daripada, produk itu sendiri. Nah, kalau kita lihat juga yang, bagian yang lain daripada definisi ini, dikatakan, bertujuan untuk menjaga produk begitu ya, komponen dan material. Jadi, pada dasarnya bisa kita jaga, bagian per bagian. Tentu yang pertama menjadi prioritas adalah produknya secara utuh terlebih dahulu, kemudian bagian daripada produk seperti yang kita ketahui ada komponen-komponen yang bisa kita manfaatkan. Bagian daripada komponen ada material-material yang juga kita bisa manfaatkan. Nah, ini yang kita tetap jaga, nilai dan fungsinya. Mudah-mudahan, kita bisa sama-sama memahami, definisi, tersebut ya, definisi CE ini dari penjelasan yang barusan, saya sampaikan, begitu. Baik, saya lanjutkan kepada tujuan daripada circular economy. Sebetulnya tadi dari definisi kita bisa juga mengetahui apa sebetulnya tujuan daripada circular economy. Nah, namun sebelum, lebih, rinci begitu mengenai tujuan, daripada CE, kita, lihat, secara umum begitu bahwa pada dasarnya, alam kita ini sudah memiliki sistemnya sendiri sehingga, secara alamiah sebetulnya harusnya tidak ada limbah begitu, seharusnya. Namun karena kecepatan produksi limbah dan kecepatan produksi produk, menjadi sedemikian, signifikan sehingga alam kita, kewalahan begitu ya memproses itu semua begitu. Nah, tentu harus ada upaya-upaya untuk, membantu eee menaturalkan kembali alam ini, begitu. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, jadi secara alami itu harusnya tidak ada limbah dan sumber daya seharusnya dapat, dipulihkan dan digunakan kembali, begitu. Nah, itu, prinsipnya dan itulah yang sebetulnya menjadi tujuan daripada CE, ya. Jadi, meniadakan limbah ya, dan kemudian, sumber daya seharusnya dapat dipulihkan dan digunakan kembali.
kita lihat poin kedua, di mana si CE ini adalah sistem ekonomi, di mana, produk dan proses itu dirancang agar, tetap dapat digunakan dan dipertahankan nilainya begitu, dan diminimalkan tentu, limbahnya, dengan, teknik-teknik tersendiri ya, dan membiarkan secara alami berkembang. Nah, itulah yang kemudian, menjadi, tantangan begitu dalam, mengimplementasikan circular economy agar tujuan ini menjadi, tercapai begitu. Nah, tentu saja nanti, kita akan di-guide dengan bagaimana cara, merealisasikan, agar tujuan ini menjadi tercapai begitu. Poin yang lain, CI dapat mengurangi limbah daripada produk melalui desain produk yang, tepat begitu. Jadi daripada kita, mungkin berfokus pada bagaimana menemukan atau mengembangkan cara-cara baru untuk memanfaatkan sampah yang dihasilkan, mungkin kita juga bisa, fokus kepada bagaimana desain, produk yang mau kita hasilkan ini, kemudian begitu, dapat mengurangi begitu dampak daripada, apa namanya, limbah yang atau sampah yang nanti dihasilkan gitu. Jadi misalnya, eee, produk sebuah produk gitu ya, kita bagi menjadi beberapa modul ya, yang fungsinya mungkin berbeda, jadi didesain secara, berbeda pula modul-modul tersebut. Nah, jika, nanti ada kerusakan dan lain sebagainya, tidak rusak secara keseluruhan, tetapi bisa kita ganti modul per modul misalnya dan lain sebagainya. Jadi, ini juga menjadi tujuan daripada, circular economy. Yang terakhir adalah, menggunakan prinsip-prinsip CE yang dapat mencapai tujuan. Jadi tujuan besarnya adalah ke lingkungan, sosial, dan ekonomi yang tidak saling bertentangan. Jadi saling harmonis satu dengan yang lain. Jadi, bukan berarti ketika kita misalnya, berfokus kepada lingkungan, tetapi nilai ekonomi yang kita hasilkan, ternyata, tidak berbanding lurus begitu ya. Jadi ini diharapkan, berjalan, seirama begitu kira-kira. Itu yang ditujukan atau yang menjadi tujuan daripada circular economy. Baik ya, setelah kita tadi melihat begitu tentang mulai dari linear economy, kemudian, circular economy, tujuan daripada circular economy. Nah tentu, kita sudah semakin dekat pada proses bagaimana mengimplementasikannya. Nah namun sebelum ke arah situ gitu ya, sebelum ke arah, proses implementasi, kita juga perlu melihat begitu prinsip-prinsip daripada, circular economy yang ada begitu ya. Nah di sini dikatakan, masih di sumber yang sama pada Ellen MacArthur, Foundation bahwa, salah satu, prinsip daripada circular economy itu adalah design out waste gitu. Nah design out waste ini tujuannya adalah untuk merancang, dampak negatif dari aktivitas ekonomi yang menyebabkan kerusakan pada, eee kesehatan manusia dan ekosistem begitu, sehingga limbah dan polusi itu tidak tercipta sejak awal. Jadi kita, dengan kata lain tuh kita, menghindari begitu, sampah. Jadi sampah itu tidak ada begitu kira-kira dalam proses, produksinya begitu, dalam proses, memproduksi barang begitu kira-kira ya. Nah kemudian keep products and, material in use. Jadi kita tetap, menggunakan produk-produk itu hingga value-nya itu menjadi, habis begitu ya. Entah itu dengan menggunakan, beberapa kali ya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan misalnya, apa namanya, setelah digunakan, setelah mengalami end of life, kita bisa mendonasikan mungkin begitu ya, atau, memperbaiki ya, dan, lain sebagainya. Ya, di situ dikatakan keep product and material. Jadi seluruh, komponen yang ada itu ya jadi kalau misalnya memang produknya sudah, sedemikian tidak dapat kita pakai, kita bisa memanfaatkan, apa namanya, komponennya, kemudian turun lagi kepada, materialnya dan sehingga dia mungkin mengalami,
perubahan bentuk dan seterusnya begitu ya. Kemudian, regenerate natural, system ya di sini tadi itu ya, jadi memperbaharui, produk-produk yang, sudah dihasilkan ya, sehingga dia, tetap tumbuh begitu, tetap hidup ya. 3 prinsip ini sebetulnya dengan kata lain kita me-reuse, dan me-regenerate daripada, produk-produk yang telah, dihasilkan. Nah, di sisi lain, kemudian ada prinsip, lainnya, seperti reuse, recycling, waste, reduction, dan, product redesign. Jika kita kemudian mencoba begitu ya membaca, beberapa prinsip-prinsip yang diformulasikan oleh para ahli memang, sangat beragam rumusannya, tetapi memang sebetulnya bermuara ke hal-hal yang sama ya. Kalau kita komparasi di 2, formulasi, prinsipal ini, pertama misalnya design outweighs keep product and materials in use, dan seterusnya, dengan reuse, recycling, waste reduction, dan product redesign ini juga sebetulnya berbicara hal yang, sama sekali tidak kontra, jadi hal yang, sama begitu. Nanti mungkin, saudara-saudara yang lain bisa menemukan, prinsip-prinsip, yang lain pula begitu. Agar pemahaman kita menjadi lebih rinci, secara singkat kita coba lihat, diagram, butterfly berikut. Ada 2 sisi yang dijelaskan pada diagram ini, yaitu sisi technical material dan sisi, biological material begitu ya. Artinya, sebetulnya ada 2 perlakuan yang, sedikit berbeda, walaupun dengan tujuan yang tentu sama begitu ya, sama-sama, circular economy, namun treatment-nya lebih spesifik untuk yang biological material. Pada kesempatan ini saya akan lebih mungkin menjelaskan dari sisi technical materialnya, di mana jika kita lihat di sini ya, collection from end user itu, setelah dilakukan proses collection, produk yang sudah mengalami end of life, kemudian, bisa di-repair pilihannya begitu ya, kemudian, digunakan kembali, di-reuse ya, di-refurbish atau di-remanufacture dan kemudian di-recycle sehingga kemudian dia bisa menjadi raw material baru lagi begitu, sehingga mengalami proses yang normal dari mulai part manufacturer, product manufacturer, dan service provider. Nah, saya kira proses-proses inilah yang kemudian dimungkinkan pada CI sehingga dia membentuk, proses-proses yang sistemik begitu, sehingga tadi tujuannya menjaga nilai dan fungsi daripada produk itu, pada nilai tertingginya dia begitu ya, all the time. Dan kemudian tadi ya, ada sifat-sifat juga yang diusung, yaitu sifat restoratif dan regeneratif. Nah, tentu saja, makna dari, restoratif dan regeneratif ini bukan, hanya, 2 aktivitas ini, tetapi restoratif dan regeneratif itu memungkinkan proses-proses yang lebih detail lagi yang mengarah ke, menjaga nilai dan, produk, pada nilai tertingginya, gitu. Baik, kita masuk sesi akhir daripada pemahaman terkait, definisi circular economy begitu ya. Kita akan coba simpulkan dan membandingkan antara, linear economy tadi dan, circular economy dengan beberapa, diagram berikut begitu ya. Tadi seperti yang kita ketahui bahwa linear economy itu kan memang berfokus kepada proses produksi ya, yang, belum mempertimbangkan dampak dan jejak secara ekologi begitu ya, secara, lingkungan begitu. Nah, tentu saja sampah yang dihasilkan atau limbah yang dihasilkan menjadi lebih banyak begitu. Nah, sebelum menuju kepada circular economy, sebetulnya ada, proses, bridging gitu ya, yaitu recycling economy, di mana pada recycling economy ini
ada proses daur ulang ya yang dilakukan begitu, yang sebetulnya jauh hari sebelum circular economy ini muncul, ada proses recycling yang kemudian juga sebenarnya diadopsi oleh circular economy ya. Nah, kita lihat pada proses recycling, pada konsep recycling ekonomi ini sendiri, sebetulnya masih juga ada sampah yang dihasilkan karena dia tidak bersifat sirkular begitu ya. Jadi dia hanya memungkinkan untuk dilakukan proses hingga ke proses daur ulang. Nah, kemudian sempurnakan dengan circular economy yang kemudian menjaga ya produk, komponen dan material pada nilai dan fungsi tertingginya all the time begitu ya. Nah, kemudian di sisi yang lain kita bisa lihat pada gambar berikut ya. Eee, Lebih lanjut kita lihat pada diagram berikut ini ya, perbandingan linear ekonomi dan circular economy begitu. Nah, di linear ekonomi memang tadi sesuai dengan konsepnya begitu ya, dia berfokus pada proses produksi saja tanpa mempertimbangkan dampak-dampak yang terkait lingkungan misalnya. Dan kemudian di circular economy menekan begitu, menekan keberadaan limbah gitu ya, dengan memungkinkan proses apa namanya, repair, reuse, refurbish, hingga ke proses recycle ya, dan kemudian masuk lagi dalam proses recycle, setelah dilakukan proses recycle, masuk lagi menjadi raw material ya, sehingga dia terus memiliki value. Dia maksud di sini adalah mulai dari produk, komponen, dan material memiliki value tertingginya gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dari penjelasan yang singkat ini kita memiliki pemahaman yang lebih lanjut terkait circular economy. Tentu saja dengan memahami ini kita perlu menambah gitu ya pengetahuan lain terkait circular economy yang juga nanti akan saya sediakan pada video-video lainnya begitu, sehingga tujuan kita untuk kemudian dapat mengimplementasikan ini pada secara baik begitu ya, akan terwujud. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.